Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Palembang, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai katabolisme karbohidrat atau respirasi anaerob, lemak, dan protein. Adapun kompetensi dasar yaitu KD 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat menjelaskan dengan baik proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup, serta memiliki sifat mandiri, jujur, dan disiplin. Apakah kalian tahu makanan apa di bawah ini? Ya, betul. Kedua makanan tersebut adalah tape singkong dan keju yang merupakan contoh makanan hasil fermentasi alkohol dan asam laktat. Yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai respirasi anaerob atau fermentasi. Respirasi anaerob ini merupakan reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen atau O2. Respirasi anaerob juga disebut sebagai respirasi intramolekul. Nah, respirasi anaerob terdiri dari 2 tahap, yaitu glikolisis dan pembentukan NAD+. Berikut ini merupakan bagan proses dari fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol yang akan kita bahas satu persatu. Pertama, fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dari hasil glikolisis yang menghasilkan asam laktat dan ATP. Proses ini terjadi pada sel-sel otot. Kemudian, timbunan asam laktat yang berlebihan dapat mengakibatkan otot terasa lelah dan nyeri. Berikut ini merupakan bagan proses fermentasi asam laktat. Jadi, fermentasi asam laktat ini diawali dengan proses glikolisis yang mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat dan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian, 2 pirufat yang terbentuk akan langsung direduksi dengan NADH menjadi NAD+. NADH akan memberikan elektron dan hidrogennya kepada fosfoenol pirufat. Kemudian diubahlah menjadi asam laktat. Kemudian, fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dari hasil glikolisis yang menghasilkan etanol, karbon dioksida, dan ATP. Fermentasi alkohol disebut juga sebagai peragian alkohol atau alkoholisasi. Fermentasi ini terjadi pada khamir atau yeast Saccharomyces sp. Saccharomyces cerevisiae ini merupakan salah satu mikroorganisme yang dapat melakukan proses fermentasi. Nah, berikut ini merupakan bagan dari proses fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini sama seperti fermentasi asam laktat yang diawali dengan proses glikolisis, yaitu mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat yang menghasilkan 2 ATP. Perlu adik-adik ketahui bahwa asam pirufat ini memiliki 3 atom karbon. Kemudian, pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis akan diubah menjadi 2 asetildehida yang memiliki 2 atom karbon. Hal ini berarti pada tahapan pirufat menjadi asetildehida, terdapat pelepasan 1 atom karbon. Nah, 1 atom karbon yang lepas ini akan membentuk karbon dioksida sebanyak 2 buah. Tahap yang selanjutnya adalah asetildehida akan segera mengikat ion H+
yang berasal dari penguraian NADH menjadi NAD+. Pengikatan ion H+ oleh asetildehida ini akan membentuk senyawa etanol. Selanjutnya itu katabolisme lemak dan protein. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasannya selain karbohidrat ada juga lemak dan protein yang bisa dijadikan sebagai sumber energi, di mana katabolisme lemak dan protein merupakan proses pengubahan lemak dan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan hasil katabolisme tersebut akan masuk ke proses katabolisme karbohidrat. Pertama, kita bahas dulu katabolisme lemak. Lemak juga merupakan sumber energi seperti tadi yang kakak bilang. Kemudian, di sini lemak dapat dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Asam lemak nantinya akan diubah menjadi asetil koenzim A karena di sini ada peristiwa yang namanya beta oksidasi yang mana nanti terjadi pemotongan 2 unit karbon secara berurut-urut. Nah, kemudian gliserol nantinya akan diubah menjadi 3-PGAL, gliserol 3-fosfogliserat. Gliserol masuknya ke jalur gliserat, kemudian nanti masuk ke jalur glikolisis, baru diubah menjadi asetil koenzim A, baru masuk ke jalur siklus Krebs dalam proses perubahan energi. Lanjut ke katabolisme protein. Nah, di sini protein dapat dioksidasi sama bisa membentuk energi. Protein ini kan merupakan polimer, nantinya dia akan dipecah menjadi monomer, yaitu menjadi asam amino. Di sini asam amino mengalami deaminasi atau pemutusan gugus amino. Nah, jadi di dalam sel hati, gugus asam amino yang tadi mengalami deaminasi nantinya akan diubah menjadi amonia, kemudian diekspresikan dalam bentuk urea. Kakak ulang ya, kalau lemak itu nanti akan dihidrolisis membentuk gliserol dan juga asam lemak. Gliserolnya diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau 3-pegal tadi. Nah, ini kan masuknya ke jalur glikolisis ya. Kemudian untuk asam lemak nanti dia masuknya ke jalur asetil koenzim A. Yang tadi ada peristiwa beta oksidasi, pengurangan 2 karbon secara berurutan dari asam lemak akan berubah menjadi asetil koenzim A. Nanti barulah masuk ke siklus Krebs. Begitu juga protein. Protein diubah dulu menjadi asam amino, kemudian ada diaminasi yang mana tadi dia akan berubah menjadi urea dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Kemudian ada 3 bagian, dikelompokkan menjadi 3 dari jenis asam amino. Ada yang bisa masuk ke dalam siklus asam pirufat, kemudian bisa masuk ke asetil koenzim A, dan yang terakhir langsung masuk ke siklus Krebs yaitu di alfa ketoglutarat. Begitu. Baiklah, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa katabolisme merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Dan katabolisme terbagi menjadi 3, yaitu katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Dalam proses katabolisme, 1 gram lemak menghasilkan energi sebesar 9 kalori. Sedangkan 1 gram karbohidrat atau protein menghasilkan energi sebesar 4,1 kalori. Kemudian dalam proses respirasi aerob, 1 molekul glukosa menghasilkan 36 ATP, sedangkan dalam 1 molekul asam lemak dihasilkan 44 ATP dengan 6 atom C. Nah, berikut ini merupakan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Simak baik-baik ya. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.